Hadirin dan hadirat, kita akan melanjutkan kajian tajwid dan fashohah pada ayat 114. Okay. 114 surah An-Nisa, halaman 97. Sudah ketemu halaman pun ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Nah, di sini ada beberapa bacaan yang kita dengungkan. Pertama, katsirin, tanwin ketemu min, namanya adalah idgham bihunna. Min, nah, nun mati ketemu nun, juga idgham bihunna, ya. Kemudian hum di sini idhar syafawi, man idhar hakiki, ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nah, di sini yang didengungkan au islahin. Nah, tanwin ketemu lah, namanya adalah ikhla. Kemudian yang kedua bainan nas. Nah, ini nun bertasydid, namanya adalah hunna. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Illa وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Nah, di sini jangan lupa qalqalah ya pada kalimat dzalika nah, qalqalah. Kemudian ini panjang 4 harokat, nama bacaannya adalah mad wajib muttasil, gitu. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Nah, di sini cara memulainya dari kalimat ibtigha'a.
Lah ini hamzahnya kok tidak berharokat gitu. Itulah kalau dalam bahasa Arab namanya hamzah wasol gitu. Jadi kalau dia digabung dengan kalimat sebelumnya tidak berharokat ya. Tapi kalau dijadikan permulaan, nah itu di kasroh ya. Ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Di sini yang didengungkan wa mai non mati ketemu ya, yaknya di kalimat yang berbeda, namanya idgham bihunna. Jangan lupa shinnya dibaca tebal karena bertitik 3 ya. Kemudian yang berikutnya mil ba'di, non mati ketemu ba, namanya adalah iklab ya. Kemudian tabayyana, ini kadang dilupakan tasdidnya itu ya. Tabayyana, yaknya tasdid ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ Di sini kadang ya nuwalihi, halinya kadang dibaca panjang. Nah, padahal di sini dibaca pendek. Yang panjang hinya karena harokatnya berdiri ya. Mata walla, ini juga dibaca panjang. Wanuslihi li, wanusli linya pendek lagi ya. Jangan lupa pada kalimat jahannam nunnya bertasydid, maka kita baca hunah atau mendengung. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa yattabi' wasa'at masira. Sa namanya mad wajib muttasil, kita panjangkan 4 harokat.
وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به Nah, di sini dua tempat yang kita dengungkan. Pertama, innallaha, nonnya tasdid. Kemudian ayyusyraka, non mati ketemu ya di kalimat yang berbeda. Namanya idgham bigunnah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء di sini yang kita evaluasi ya, wa yaghfiru, rohnya dibaca tebal atau dalam tajwid namanya tafkhim ya, ditebalkan. Kemudian limai, ya non mati ketemu ya, idgham bigunnah. Kemudian yasha, mad wajib muttasil ya. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعيدا Nah, di sini yang kita perhatikan faqad. Kalau dalam riwayatnya Imam Hafiz ini dibaca qalqalah biasa, tidak diidghamkan. Faqad dhalla. Nanti ada qiraah yang lain diidghamkan faqad dhalla, gitu. Sementara kita mengikuti pendapatnya Imam Hafiz ya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yad'una min dunihi illa inatha. Nah, di sini menurung ya, banyak itu kemungkinan ya, non mati ketemu ya. Kemudian nah ini menurung juga ilhi, ya ini mat silah tawilah namanya ya, 4 harokat. Illa, ini mat jaiz munfasil. Yad'una min dunihi illa inatha. Wa yad'una illa syaittanan marida.
Nah, di sini jangan lupa syai adalah tebal ya. Kemudian syaitonan, nam tanwin ketemu mim, namanya itu biguna juga. Wa yad'una illa syaitonan marida. La'anahullah. Nah, di sini ada tanda wakof mim kecil, ya. Nah, di sini menurut ulama tajwid sebaiknya wakof di situ. Bahkan mim itu simbol dari lazim, namanya wakof lazim. Sebagian mengatakan wajib berhenti di situ. Tapi seandainya kita mengikuti pendapat tadi sebaiknya juga tidak apa-apa. Kalau mau diwasolkan atau diteruskan juga tidak masalah ya. Karena tidak merubah makna. Tapi kita mengikuti pendapat yang wakof saja ya. La'anahullah. Wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍan. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum Nah, di sini lanya walau, lanya pendek ya, karena hamzanya berharokat ya. Begitu juga wala uman, jangan salah paham, nanti lanya dibaca panjang. Nah, dibaca pendek karena hamzanya berharokat. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Hadis ini ada qalqalah lagi faqad, faqad khasira, rohnya juga dibaca tebal atau tafkhim ya.
khusranam, nam tanwin ketemu mim, idgham bihunna. Min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim. Nah, panjang pendeknya kita perhatikan ya. Ya'iduhum, pendek semua itu. Yang panjang wa yumanni, ni ada nun berharokat kasroh, setelahnya ada ya. Ini dibaca panjang, 2 harokat. Ya'iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Kita perhatikan dalam mengucapkan wawu wa, nah, biasa ya, wama bukan huwa. Nah, ini kebiasaan yang terlalu berlebihan, ini kita hilangkan. Wama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam. Nama matnya adalah wajib muttasil, mat harokan ya. Ulaika ma'wahum jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah hadirin dan hadirat, walaupun hujan kita tetap hadir di majelis ilmu. Semoga nanti tidak kepanasan di hari mahsyar. Dingin-dingin tetap ngaji, nanti tidak kepanasan di neraka jahanam. Amin. Kita akan bacakan terjemahan serta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka atau bisik-bisik mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang lain supaya bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi hadirin yang mulia, dalam tafsirnya ay la khaira fi katsirin mimma yusirruhul qaum wa yatanajawna bihi fil khafa.
Jadi orang bisik-bisik bicara rahasia, ya, ini ada tertibnya kalau dalam agama itu. Misalkan kita bertiga, ya, kok yang dua bisik-bisik, ini tidak boleh, ya. Karena akan menyinggung orang yang ketiga, gitu. Nah, kalau seandainya diperlukan bisik-bisik, maka yang dua tadi minta izin kepada yang satu yang tidak diikutkan dalam bisik-bisik itu. Maaf mas, maaf bu, saya perlu bicara rahasia sedikit sama teman, ya mohon izinnya, gitu. Seperti itu. Bahkan kalau bisa nanti dulu kita tangguhkan, kita stop dulu. Nanti kalau sudah memang hanya berdua saja atau banyak orang, gitu ya, maka baru boleh bisik-bisik. Bahkan bisik-bisik di sini, ya, yang dikatakan tetap dikatakan baik illa man amara bi shadaqatin. Nah, orang yang bisik-bisik, isi bisikannya itu memerintahkan untuk berbuat sedekah, ya. Mengingatkan zakat. Karena sedekah di sini kan umum, ya. Sedekah di sini masih umum, bisa bermakna sedekah yang wajib yang bermakna zakat, atau sedekah yang sifatnya adalah sunnah. Ya. Sunnah itu misalkan ngamal untuk bayar listrik masjid, ya, ngamal untuk memperbaiki jembatan, infak untuk memperbaiki rumahnya orang yang sedang rusak, yang dia tidak berkemampuan memperbaikinya. Sedekah. Atau bisa jadi sebentar lagi akan datang yang namanya bulan Ramadan. Semoga jamaah kita panjang umur semua, ya. Nah, orang yang datang bulan Ramadan kemudian sampai menyaksikan malam 1 Syawal, maka orang tersebut diwajibkan membayar zakat fitrah bila mana dia ada kelebihan harta untuk nafkah sehari semalam di hari 1 Syawal itu. Maka bisik-bisik mau bayar zakat fitrah kemana, ya. Kemudian au ma'rufin, bisik-bisiknya itu mengajak kepada kebaikan. Sudah waktunya ngaji hari Selasa, sudah waktunya ngaji hari Kamis, sudah waktunya silaturahim 3 hari, sudah waktunya ini dan itu, intinya kebaikan, ya. Sesuatu yang dihitung baik dalam agama Islam itu namanya ma'ruf. Maka di sini tidak masalah, gitu. Au islahil bainan nas, atau mendamaikan antara manusia. Di sini tafsirannya islahim bainan nas, islah bainal mukhtasimaini, ya. Mendamaikan antara dua orang atau dua kubu yang sedang bertengkar. Ya, orang bertengkar itu tidak baik, gitu. Yang baik itu adalah orang rukun atau damai. Bisik-bisik itu kok ada dua kubu yang bertengkar, ayo kita undang makan bareng. Tidak nyate, gitu, nyate kelinci teng sarangan. Mantuk-mantuk dua kubu yang bertengkar tadi disangoni Allah, akhirnya hatinya adem, tidak ada benci lagi kepada orang lain, tidak ada benci lagi kepada orang Islam, tidak ada rasa dongkol lagi kepada orang yang di hatinya ada kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atau melihat ada rumah tangga yang sedang tidak akur, istilahnya apa? Mediasi, ya. Nah, kita menjadi mediatornya. Nah, kenapa Bapak bertengkar itu? Ini nafkahnya kurang, Pak. Nah, kenapa nafkahnya kurang? Kehilangan mata pencaharian. Ya, coba sekarang kita tunjukkan di sana itu ada lowongan pekerjaan. Nanti kalau sudah dapat pekerjaan, coba anak istrinya diberi nafkah yang sesuai agama. Akhirnya akur, akhirnya damai. Ya, di sini namanya islahin bainan nas. Ada dua kampung tawuran, masya Allah. Ya. Kadang kan meresahkan, ya. Ini yang lagi marah itu, nopo geng motor itu, ya. Masya Allah, di medsos itu bahwa celurit, bahwa nopo itu. Coba anak-anak itu kita undang, ya.
kita rangkul, kita los-los kepalanya. Mungkin dulu waktu kecilnya itu ayah ibunya saking sibuknya nggak pernah dilus-lus kepalanya itu. Akhirnya panas terus ya. Nah, mungkin kita sebagai pejabat, sebagai orang yang ditokohkan di masyarakat atau sebagainya, kita undang makan bareng-bareng. Kenapa di dalam agama Islam kok diperintahkan makan tuh dalam keadaan berjamaah? Gitu. Di antara hikmahnya itu orang yang makan secara berjamaah di situ akan membuat menjadi asbab hati itu damai. Nah, apalagi kalau rumah tangga, pun gak ada istri, sing dereng gak ada istri, mungkin tinggal pikanto, amin ya. Nah itu kalau suami istri kok Masya Allah di rumah itu makan sarapan, makan siang, makan malam kok selalu bareng, apalagi satu piring, suap-suapan lagi. Allah. Boleh itu pakai bersias mesul nih. Ibu ini pinter itu. Loh lah tengah sini anaknya terus pripun Pak. Nah menurut kalau bukan masalah, malah justru nyontoni ini kalau nak ayah ibumu tuh hidupnya damai rukun. Nah, gitu. Nah, istrinya melihat bapaknya kok capek dari Daud yang sapin gitu, Masya Allah. Pulang-pulang ke rumah setelah sholat duhur jamaah, ibunya ngambilkan nasi satu piring, sahurnya lauknya lodeh, Allah gitu. Langsung disuapi bapaknya itu, Masya Allah. Berikut Pak, teng manahnya senonton toh. Semantan uki bapak ini ngali, Masya Allah, istriku dari habis subuh sudah masak sarapan, Allah, habis itu ngepel rumah, ya kan, nyuci popoknya kompornya cucunya, gitu. Ya akhirnya bapaknya nih tahu nih istrinya capek, disuapi, Masya Allah, langsungnya itu, Allah. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, agama Islam itu mengajarkan damai, mengajarkan rukun. Ya walaupun kadang ya sebagian kita itu mungkin ada sedikit perbedaan pendapat di dalam memahami. Ya. Misalkanlah salah satu golongan atau mazhab sholat subuhnya pakai kunut, yang satunya tidak pakai. Yang penting masih sholat dan kiblatnya juga sama, menghadap ke Ka'bah, ya tidak masalah. Karena ada mazhab yang memang berpendapat pakai kunut, ada mazhab yang tidak pakai kunut. Yang penting tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Dalam fikih tidak keluar dari pendapatnya Imam Malik, dalam pendapatnya Imam Hanafi, dalam pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah ini kalau Imam Malik itu banyak di daerah Maroko sana. Kita punya teman dari Maroko itu mazhabnya Imam Malik. Mungkin di Makkah juga pakai Imam Malik kalau di Masjidil Haram ya. Kemudian di sebagian wilayah di Saudi pakai pendapatnya Imam Hambali. Kawan-kawan kita di daerah Bangladesh, daerah Pakistan, daerah India memakai mazhabnya Imam Hanafi. Kawan-kawan kita di ASEAN yang Asia Tenggara sini ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, kebanyakannya mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tetap menghargai perbedaan pendapat dalam beribadah. Yang penting kita tetap rukun, makan bareng, minum bareng, ditambah lagi iktikaf 3 hari bareng-bareng. Allah. Ternyata dalam iktikaf 3 hari akhirnya menemukan calon menantunya di situ. Calon desanya tengeriku. Alhamdulillah. Kemudian hadirin yang mulia, orang yang melakukan 3 hal tadi, bisik-bisik untuk sedekah, bisik-bisik untuk mengajak kebaikan, kemudian bisik-bisik mendamaikan manusia, kok hanya mengharap ridha Allah, ibtigha mardatillah, untuk mengharapkan ridha dari Allah. Fasaufa nu'tihi ajran azima, maka aku akan memberikan ganjaran yang sangat besar. Nah, ganjaran yang sangat besar
Di sini diterangkan al jannah, yaitu adalah surga. Mugi-mugi termasuk kelolaan panjenengan sami. Amin. Ya. Kemudian hadirin yang mulia, wa may syaqiqir rasul, yang artinya ayat nomor 15 yang artinya dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi wa may yusyaqi gimana yukhalifir rasul. Nah, jadi orang itu bertentangan dengan Rasul atau bahkan tidak menghargai apa yang menjadi ajarannya Nabi, ini bahaya ini. Jadi perbedaannya begini, kita belum kuat ngamalin dengan menentang. Nah, ini beda. Contohnya begini, ada kawan-kawan kita, masya Allah, jazakumullah khair, iri harta waktu mengajak dari rumah ke rumah ke masjid, gitu. Nah, kalau kita belum kuat ngamalkan, paling tidak kita diam. Nah, ini masih bisa dimaafkan ini. Tapi kalau yang sudah menentang, ini amalan apa loh? Wong silaturahim itu amalan apa? Silaturahim kan amalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya misalkan ada orang ingin lebih sempurna dalam mengamalkan sunnah Nabi, ya contohnya pakai baju panjang gamis, ya. Nah, kalau perempuan ya pakai baju yang lebih menutup auratnya misalkan. Yang laki-laki disempurnakan pakai imamah atau sorban misalkan. Nah, kalau kita belum kuat mengamalkan, paling tidak jangan mengingkari kalau itu sunnah Nabi. Ada orang ingin mengamalkan sunnah Nabi, contohnya i'fa'ul liha, nah, mengingu jenggot, gitu, memelihara jenggot. Ini ada sunnah, ada dalilnya dalam sunnah. A'ful liha wa qasus syawariba. Ini perintahnya Nabi seperti itu. Kalian peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Lah kadang ada orang, ini terlalu ekstrim di dalam mengatakan orang yang ingin menyempurnakan sunnah Nabi. Lah kok ngapain orang Jawa, orang Indonesia kok ngingu jenggot? Nah, itu kan tradisinya orang Arab loh. Kok tradisi itu bagaimana tuh Pak? Wong ini lo perintah Nabi. Ini adalah sunnah Rasul. Kalau jenengan mboten kiat ngamalke, ya paling mboten ampun ngarani tiyang ingkang purun ngamalke. Ya, pripun? Adem teng mana nggih? Nah, ngoten gitu. Jadi kalau kita belum kuat ngamalkan, paling tidak jangan mengatakan itu perkara jelek, jangan. Ya. Nah, bahkan kadang kan orang mengatakan Arabisasi dan lain sebagainya. Ini menurut kita ini pendapat yang tidak benar. Kita ini sebagai orang Islam, panutan kita dalam Islam adalah yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kembalinya kepada panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada dalam dirinya Rasulullah tauladan percontohan yang baik. Ya, kalau kita belum kuat ngamalin, paling tidak istighfar. Astagfirullah, aku belum bisa. Semoga suatu saat paling tidak sebelum wafat diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan. Allahumma amin. Nah, ini loh orang yang menentang Nabi setelah jelas apa yang datang dari Nabi itu adalah petunjuk dari Allah. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wayat tapi ghairu sabilil mu'minin, bahkan orang tersebut mengikuti jalan atau tingkah lakunya orang-orang yang selain orang Islam, orang iman. Maka di sini hadirin yang mulia dalam tafsirnya nuwallihi natrukuhu, sudah orang tersebut akan ditinggalkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nuwallihi wa nuslihi jahannam wa nudkhiluhu jahannama uqubatan lahu. Na'udzubillah, orang yang dia ini menentang Rasul setelah jelas kalau itu adalah petunjuk dari Nabi, dan dia mengikuti jalannya orang-orang yang bukan beriman. Nah, di sini azabnya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
Semoga kula lan panjenengan sami dipun paringi slamet kalih Gusti Allah. Kemudian hadirin yang mulia, wasaat masiro, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat yang berikutnya nomor 116 yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia tidak mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan Allah dengan Allah, menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ini sudah pernah kita terangkan juga. Syirik ini adalah kaitannya keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati, kalau meyakini ada kekuatan selain izin Allah, selain dari kehendak Allah, lah ini. Ada orang berkeyakinan ada yang memberi rezeki selain Allah, itu namanya syirik. Jadi syirik ini adalah kaitannya dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyirki. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat syirik. Allahumma amin. Wan nifaqi, dan juga dari sifat munafik. Allahumma amin. Karena dosa syirik ini tidak ada ampun lagi. Dosa-dosa yang lain masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Nah, ini kadang rame nih mendekati puasa. Ada orang ziarah kubur, ya. Nah, ziarah kubur sudah menjadi amalan khususnya kaum nahbiyin, ya, Ahlussunnah Jamaah yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, banyak yang melakukan ziarah kubur. Nah, maka ini kita bedakan. Ziarah kubur itu bukan syirik. Kalau meyakini orang yang sudah mati mempunyai kekuatan, meyakini orang yang sudah mati mempunyai wewenang begini begitu, pengaruh begini begitu, lah itu baru syirik. Tapi kalau hanya sekedar ziarah kubur, bahkan mendatangi orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburannya itu, ya, nah itu bahkan dikatakan sunnah, ya. Karena ada hadis yang mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Nah, jadi pertama memang hadisnya itu seperti itu. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Dulu kata Nabi, dulu pernah melarang. Lah, di antara hikmahnya dulu Nabi melarang ziarah kubur, imannya para sahabat ini belum begitu kuat gitu. Waktu itu, ya, nah, waktu dilarang oleh Nabi, karena mungkin masih ada campuran-campuran kesyirikan atau jahiliyah. Ya, setelah para sahabat semakin terdidik, terbina, terbimbing dengan ilmunya Nabi memerintahkan fazuruha. Sekarang kalian boleh menziarahinya. Nah, ini kadang kalimat fazuruha ini hadis yang mutaakhir, hadis yang datang yang terakhir ini tidak dibaca. Nah, kalau kita melihat hadis fi'li, ya, hadis yang secara perbuatan, bukan qauli secara perkataan, kan Nabi itu banyak menziarahi kubur. Nah, malam hari Nabi menziarahi Ashabul Baqi. Karena kalau kita lihat tempat wafatnya Rasulullah itu dalamnya beliau, itu dengan Baqi itu kan dekat. Kurang lebihnya berapa Pak Haji? Ada paling 50-an meter, ya. Nah, 50 sampai 70 meter lah gitu. Nah, yang belum ke sana semoga secepatnya ke sana, ya. Amin. Nah, ke tempat Raudhah Asy-Syarifah di Masjid Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini hadirin yang mulia, jadi yang namanya syirik itu kaitannya adalah dengan hati. Maka kalau kita tanya orang-orang yang ziarah kubur, nah, kamu kok ziarah kubur? Ya, kamu menyembah kubur? Enggak, jawabnya enggak. Aku tetap menyembah Allah. Lah, kalau keyakinan kok sudah menyembah kubur, lah ini baru namanya syirik. Tetap menyembahnya orang-orang yang ziarah itu bisa dikatakan kebanyakannya atau mayoritasnya itu menyembah Allah. Kemudian hadirin yang mulia, orang yang syirik ini kadang syirik modern juga ada.
Contohnya gitu, kalau nggak kerja mati, kalau nggak punya duit mampus, gitu. Man laisa lahu fulus fahuwa mampus, gitu kan. Lah ini juga syirik modern itu. Ini juga perlu kita hilangkan keyakinan seperti itu. Kita bersihkan dari hati. Orang itu hadirin yang mulia, selagi di muka bumi itu mesti akan diberi rezeki oleh Allah. Ama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun yang melata di atas muka bumi kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Itu. Nah, cuman kadang bagian rezeki orang itu kan masing-masing, ya. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ya, tinggal hati kita mempraktekkan sifat yang namanya sifat qanaah, nerima pandu maning Gusti, menerima apa yang menjadi pembagian Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan banyak dia syukur, yang diberikan sedang syukur juga, yang diberikan sedikit sabar dan mau usaha, gitu ya. Gimana supaya meningkat rezekinya? Dengan doa, baca suratul waqiah, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, gimana caranya supaya rezeki bertambah, gitu. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang nomor 117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Inasan itu nama suatu berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi orang-orang yang syirik kepada Allah, itu yang namanya syirik, itu durhaka kepada Allah. Yang mereka sembah adalah setan. Nah, maka kita selalu berdoa kepada Allah tadi, Allahumma inni a'udzubika minasyirki. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sifat syirik. Bahkan sebagian ulama kita ngajari hari-hari supaya kita itu belajar berbicara tentang iman. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah Khaliq, Allah yang menciptakanku. Allah Malik, Allah yang mengatur kehidupanku. Kehidupan dunia ini yang mengatur hanyalah Allah. Subuh-subuh turun hujan, yang menurunkan hujan adalah Allah. Sebentar lagi terbit matahari, yang menerbitkan matahari adalah Allah. Nah, inilah hadirin yang mulia, Allah yang maha mengatur. Allah Razik. Nah, setelah diatur oleh Allah, setelah sholat, setelah wiridan, zikir, orang menyebar. Ada yang ke sawah, ke pasar, ke kantor, ke sekolah, dan lain sebagainya, mencari rezeki anugerah dari Allah. Yang memberi rezeki hakikatnya adalah Allah. Nah, ini kita ulang-ulang terus hadirin yang mulia. Bahkan sebagian alim ulama punya pengalaman supaya menjaga iman ini hari-hari diulang tidak kurang dari 25 kali. Terus diulang-ulang, disampaikan sampai nancep di dalam hati. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya 118. Yang dilaknat Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Jadi orang yang menyembah setan tadi, ya, menyembah berhala atau orang yang syirik, itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Laknat itu diantara maknanya orang tersebut ba'idun atau mab'udun, dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin yang mulia, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nah, di sini ulama ahli tafsir mengatakan memang dari sebagian hamba Allah itu Allah ambil jatah mereka itu untuk menjadi ahli neraka. Nah, di sini ada riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginda Nabi bersabda, ib'ats ba'san nar fayaqulu wa ma ba'sun nar fayaqulu min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una. Ada orang yang diambil oleh Allah jatahnya itu menjadi ahli neraka. Setiap dari 1000 orang
terhitung mulai dari zamannya Nabiullah Adam sampai bayi yang lahir terakhir sebelum hari kiamat, dari 1999 itu jatahnya masuk neraka, satu orang masuk surga. Semoga kita yang termasuk satu tersebut. Lah kok bisa Pak? Iya, termasuk Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu termasuk dari keturunannya Nabi Adam itu. Termasuk dari golongan manusia, bukan jin ya. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj Ma'juj itu sifatnya merusak alam. Makanya hati-hati. Ada manusia kok sifatnya merusak alam, jangan-jangan keturunan Ya'juj Ma'juj itu. Sekarang banyak merusak alam gitu. Makanya hati-hati ya. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Itu dalam suratul Kahfi yang kita baca atau disunahkan dibaca oleh kita semua ketika hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian hadirin yang mulia, wala udhillannahum, ayat 119, yang artinya dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Nah ini hadirin yang mulia, jadi setan dan para pembelanya setelah mereka dipastikan dilaknat oleh Allah, jauh dari rahmatnya Allah, itu mereka itu juga tidak tinggal diam. Mereka memberikan janji-janji bohong, memberikan angan-angan orang-orang yang diajak itu, dan itu semua dihukumi sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Kesesatan yang dibisikkan oleh setan itu kepada pembela-pembelanya atau kawan-kawannya, ala yubatikunna adzanal an'am, mereka memotong kupingnya, telinganya hewan-hewan ternak itu. Dijadikan apa? Dijadikan sesajen untuk berhala-berhala mereka. Nah, maka di sini tidak boleh ya, orang nyembelih ayam terus dibuang di punden, tidak boleh. Daripada dibuang di punden, bawa ke Al-Aziz ini aja. Cocok ya sih ya. Jadi nggak ada ya, itu mubazir namanya, tabdzir ya. Makanan enak-enak kok diletakkan di bawah pohon yang diyakini punden dan lain sebagainya, tidak boleh. Kemudian hadirin yang mulia, termasuk yang disesatkan oleh setan itu apa? Fala yughayyirunna khalqallah. Nah, orang-orang itu dibisiki untuk merubah ciptaan Allah. Mas sampean kok kurang ganteng ya? Coba kupingnya itu diubangi lagi itu. Nah, ini fala yughayyirunna khalqallah, mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, setelah ditindih bahkan dilebarkan kupingnya itu masih nggak marah. Kamu tuh nggak pantas jadi laki-laki mas. Coba operasi plastik, kelaminnya dipotong, rubah jadi perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka disinilah perlu kita jaga generasi penerus kita. Apa yang diciptakan oleh Allah itulah yang terbaik. Alhamdulillah. Termasuk hadirin yang mulia, merubah ciptaan Allah. Diberi badan yang mulus, badan yang masya Allah halus, lah kok malah ditato. Nah, maka di sini ya Allah melaknat dalam hadis itu, la'anallahul washimat wal mustausimat. Allah melaknat, menjauhkan rahmatnya dari orang-orang yang mentato dan yang minta ditato. Nah, yang bekerja mentato, yang minta ditato juga dilaknat oleh Allah. Lawang pun diparingi badan mulus kok malah diorat-orat gak karu-karuan gitu. Nah, kalau sudah kadung terus gimana Pak? Alhamdulillah sekarang banyak lembaga-lembaga yang membantu untuk menghilangkan tato itu.
Termasuk yang kita ketahui ada lembaga namanya Bank Muamalat itu, bagi kaum muslimin muslimat yang ingin hijrah, itu difasilitasi untuk menghilangkan tatonya. Nah, termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan wal wasilat wal mustausilat, ya. Orang yang menyambung rambut. Menyambung rambut ini banyak terjadi ketika ngantenan, ya. Sebagian ulama menafsiri atau mensyarih hadis itu orang yang pakai sanggul, tapi sanggulnya itu dari rambut. Nah, biasanya yang ingin keluar dari laknat Allah yang menyambung rambut tadi, yaitu disambungnya tidak pakai sanggul rambut, tapi sanggul yang dari apa itu, ada bunga apa gitu, ya. Nah, itu yang ahli rias nganten tuh tahu itu. Makanya kita hindari menyambung rambut dengan rambut, itu kita hindari. Kemudian hadirin yang mulia, wa may yattakhidhis syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Orang yang menjadikan penolong selain Allah, ya, sungguh dia ini telah rugi. Nah, termasuk penolong selain Allah, ya, penolongnya setan. Siapa penolongnya setan? Orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Lah kok minta bantuan kepada negara yang tidak iman kepada Allah. Nah, ini faqad khasira khusranan mubina. Lah kalau orang itu ingin hebat menjadi negara yang super power, itu bagaimana? Ya minta tolong kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita ambil pelajaran sejarah. Nabi Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api yang begitu dahsyat. Seluruh negara, rajanya, semua memusuhi Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim minta tolong kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah turunkan bantuan. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, maka inilah hadirin yang mulia. Jadi kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam harus percaya diri. Kalau aku ini minta bantuan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, Allah tolong, tidak ada yang bisa mengalahkan. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Bila mana kalian telah ditolong oleh Allah, nggak ada yang bisa mengalahkan. Ya, kok nggak yakin dengan janjinya Al-Quran? Perlu syahadat lagi. Insya Allah, ya. Nah, maka di sini supaya kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah, caranya yang pertama adalah tanamkan iman kepada Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib bagiku Allah menolong orang-orang beriman. Kita belajarlah sejarah pahlawan kita. 10 November di tahun pinten Pak? 45, ya, di Surabaya. Teknologi begitu canggihnya, pesawat, tank dan lain sebagainya. Lah kok bisa kalah dengan bambu runcing? Nah, maka kita sebagai warga Indonesia ini jangan lupa sejarah lah. Cukup memakai bambu runcing, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pesawatnya sekutu itu pada berjatuhan. Tank yang mau menembak pahlawan kita diacungi bambu runcing, langsung mejen itu. Langsung mejen, langsung nggak bisa berbunyi, ya, nggak bisa mengeluarkan bomnya itu, ya. Nah, maka di sini kita sebagai warga negara Indonesia NKRI, gitu, jangan melupakan pendahulu-pendahulu kita yang telah mengusir penjajahan dari Indonesia ini dengan kekuatan iman, kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hadirin yang mulia, kalau orang itu menjadikan setan sebagai pembantunya, yaitu hum wa yumannihim, 120, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
omong kosong. Janjinya setan tuh omong kosong. Kata orang sekarang bilang apa? Omong doang. Nah, yang pasti itu adalah janji dari Allah. Gitu. Yang pasti itu janji dari Allah. Gitu. Makanya kita kembali mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya supaya kita ini semakin dekat kepada Allah. Tertib hidup kita semakin sempurna menuju tertib agama Islam. Kemudian hadirin yang mulia, orang yang menjadikan setan sebagai pembantunya, ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam dan mereka tidak akan mendapatkan tempat lain untuk lari darinya. Semoga Allah selamatkan kita semua. Ya, moga Pak. Alhamdulillah, insyaallah banyak yang tanya. Tapi karena waktu, ibunya jatahnya 1, bapaknya 1. Ya, alhamdulillah. Moga dari bapak selamat kantor. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan saya, umumnya kita makmum sholat makmum itu bagaimana yang namanya itu tidak rapat karena mengikuti orang-orang yang memakai sejadahnya kan umumnya secara beda-beda. Jadi otomatis yang sebelahnya itu mengikuti sejadah yang dipakai orang-orang yang sebelahnya sehingga sholatnya itu tidak rapat. Itu hukumnya gimana saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat bila mana softnya tidak rapat, secara fikih sholatnya tetap sah. Akan tetapi fadilah jamaahnya itu paling tidak berkurang. Ya. Karena merapatkan soft itu merupakan sunnah Nabi. Nah, itu merapatkan soft itu adalah pundak dengan pundak, paling nggak itu ketemu atau nempel sedikit gitu ya. Nah, ya tentang sajadah ya kita kalau sudah paham tentang fadilahnya merapatkan soft, diri kita sendiri kalau memakai sajadah sekiranya sudah pas dengan postur tubuh kita. Ya. Kan kadang kawan sebelah kita itu kan sungkan mau nginjek sajadah kita, mengatakan ya. Nah, maka kalau kita sendiri kita usaha gimana sajadah yang kita pakai itu pas untuk tubuh kita sehingga tetap mengkondisikan soft dalam keadaan rapat. Mengatakan ibu ya. Nah, bagi para romo kiai, para ustadz yang menjadi imam sholat di masjid, di musola, mohon ya setelah adanya sholat jamaah kita juga usaha menyempurnakan sholat jamaahnya dengan cara merapatkan dan meluruskan sholat. Dan itu juga ajaran Nabi. Nabi sebelum sholat, Nabi bersabda, sawu sufufakum, luruskan sholat kalian. Fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Karena meluruskan sholat termasuk kesempurnaan dari sholat. Jadi makasih. Jelas ibu ya? Iya, alhamdulillah. Iya, moga Bapaknya 1 saja. Iya. Iya. Itu juga nih Pak Bapak. Iya. Ikut dan moga Bapak. Supaya takon nak kira motor. Satu pertanyaan saja katanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup satu tapi ada beberapa. Iya Allah. Ini terkait dengan yang pertama ini terkait dengan ziarah kubur. Jadi banyak sekali orang-orang yang melakukan ziarah kubur ke makam wali. Nah di situ banyak orang juga yang melakukan tabarruk. Dan terkait dengan hal itu hukumnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Yang kedua, manakala terjadi satu dulu deh, saya jawab dulu. Baik. Tentang ziarah kuburnya para wali.
Jadi secara umum ziarah kubur hukumnya bisa dikatakan sunnah dari hadis fikri. Nah, tentang yang kedua dari pertanyaannya yang mulia jamaah kita Pak Bambang ini tentang tabarrukan, gitu. Nah, mengambil berkah, ya. Jadi mengambil berkah, nah ini sebenarnya ada juga hadis-hadis yang menerangkan para sahabat itu ambil berkah dari baginda Rasulullah SAW. Salah satu contoh, ya, Nabi ada sahabat yang menjadi khotimnya Nabi Yunus Sewu menyimpan pipisnya Nabi. Lah Nabi terus tanya, loh kok nggak ada di wadahnya itu, di biskotnya itu? Maka sahabat tadi, ya Rasulullah, saya simpan di dalam perutku. Tapi ini khususnya untuk Nabi, ya, khususnya untuk Nabi, nggak boleh terus kencingnya wali atau terus dibilang, nah ini khusus untuk Nabi, jangan salah paham lagi. Nah, kemudian tentang sisa makanan atau minuman Nabi, ini juga para sahabat ambil tabarukan, ambil berkah. Nah, tentang ini tabarukan kepada para aulia, para dai yang diyakini beliau-beliau adalah orang yang betul-betul menjadi asbab barokah. Nah, ini kalau tidak ada keyakinan yang memberi barokah itu wali tersebut, maka ini tidak syirik. Tetap barokah itu datangnya dari Allah, tapi perantara atau wasilah, nah wasilahnya para wali, para aulia, orang-orang soleh, gitu lah. Nah, begini ibaratnya gini, nah, kita itu kalau ziarah wali atau ziarah orang soleh, ibaratnya air, ya, air yang kalau orang soleh, orang alim nih betul-betul kita yakini kesolehannya, air yang di dalam gelas itu sudah penuh. Ya kita datang ke makamnya, berziarah, berdoa itu ibarat tuangkan air di gelas yang sudah penuh. Ya, itu kan otomatis akan imber, gitu. Nah, akan imber dari itu kemudian melobet ke kita. Sebagian ulama memahami seperti itu. Tapi tetap ya tidak boleh minta kepada orang mati, tidak boleh. Minta hanya kepada Allah. Nah itu kok tetap ada seperti itu Pak. Nah itulah lahan dakwah kita. Nah, tetap kita di dalam menghilangkan keyakinan-keyakinan yang berbau syirik tadi, tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka tetap ya, jadi ada sebagian orang tuh ya hulu itu tadi, hulu itu berlebihan. Dan saya pernah melihat langsung itu ada orang ziarah di makamnya wali Yunus Sewu, kepalanya dibentur-benturkan di nisannya itu. Nah ini yang tidak boleh dalam agama Islam. Tetap ziarah sewajarnya. Lah kok baca Yasin Pak? Kalau baca Yasin sudah jelas. Iqra'u Yasin ala mautakum. Silahkan dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada hadisnya situ. Nabi memerintahkan kalian semua bacakanlah Yasin untuk orang-orang mati kalian. Makatan ya. Untuk berikutnya kita sambung sambil ngopi.